Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya atas kesempurnaannya, kesempurnaan dari nama-namanya yang husna, kesempurnaan dari sifat-sifatnya yang mulia, kesempurnaan dari hukum-hukumnya yang penuh dengan kemaslahatan, penuh dengan keadilan, dan kesempurnaan dari ketetapan-ketetapannya yang penuh dengan hikmah. Maka kewajiban kita adalah selalu memuji Allah dalam keadaan apapun kita berada, senantiasa mengucapkan Alhamdulillah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah dengan memujinya. Begitu pula kita memuji Allah atas nikmat-nikmatnya, atas kebaikan-kebaikannya yang tidak terhingga. Pada malam hari ini Allah memberikan kebaikan yang sangat besar. Allah kumpulkan kita di majelis ilmu untuk bersama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'alullah Subhanahu wa taala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'ala hadzal majlisa majlisan mubarakah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang husna, melalui sifat-sifatnya yang mulia, mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini Allah jadikan sebagai majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita insyaallah akan melanjutkan kembali mengambil faedah dari kitab yang disebut oleh sebagian ulama dengan masail jahiliyah, permasalahan-permasalahan atau perilaku-perilaku orang-orang jahiliyah, ahlul jahiliyah. Yang dimaksud dengan ahlul jahiliyah di sini siapa? Masih ingat tidak? Ya, ahlul jahiliyah ada tiga. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus di Mekah pada waktu itu di zaman jahiliyah, dan mereka ahlul jahiliyah ada tiga. Yang pertama orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin ini ahlul jahiliyah. Kemudian yang kedua adalah ahlul kitab. Kalau kita menyebut ahlul kitab ini, kita sedang menyebut kebaikan atau sedang menyebut kekurangan? Ahlul kitab itu kan artinya orang yang mendapatkan kitab, yang telah turun kepadanya kitab. Kita sebut ahlul kitab. Apakah kita sedang memuji mereka? Tidak, justru sebaliknya. Kita menyebut mereka ahlul kitab untuk apa ya? Untuk mengkritik mereka. Bagaimana ahlul kitab kok tidak mengikuti kitab? Ahlul kitab kok tidak mengikuti kitab? Akhirnya masuk dalam ahlul jahiliyah. Harusnya ahlul kitab itu mengikuti kitab, tapi tidak mengikuti kitab, meninggalkan kitab, merubah kitab. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa mereka robah. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam mereka juga merubahnya. Karena mereka telah turun kepada mereka itu kitab, maka disebut dengan ahlul kitab. Karena orang-orang musyrikin di Mekah tidak turun kepada mereka kitab, maka dikatakan orang musyrikin. Tapi ketiga-tiganya sama-sama ahlul jahiliyah. Sama-sama ahlul jahiliyah. Dinisbahkan kepada kalimat jahil yang artinya tidak di atas kebenaran, di atas kejahilan, tidak di atas ilmu. Mereka dalam beragama tidak di atas ilmu, ya. Nah, kita akan membaca perilaku mereka, gitu.
perilaku-perilaku mereka, dan kita sampai pada perilaku yang kedua atau watak yang kedua, yaitu apa? Al-mas'alatu tsaniyah innahum mutafarriqun fi dinihim. Mereka adalah orang yang berpecah belah dalam agama mereka, bercerai-berai dalam agamanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka, setiap kelompok mereka, ahlul jahiliyah, setiap kelompok itu merasa bangga dengan agama yang mereka ikuti. Nah, ini sudah lebih parah, karena bangga padahal bukan agama Allah. Mereka berpecah belah, bukan mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan agama melalui para rasul, kan begitu ya. Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam dengan membawa agama. Allah mengutus Nabi Isa dengan membawa agama. Apakah agamanya Nabi Musa agama yang berpecah belah, bermacam-macam, atau agama yang satu? Agama yang satu. Apakah agamanya Nabi Isa alaihissalam agama yang bermacam-macam atau agama yang satu? Agama yang satu. Kemudian Allah mengutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang satu atau agama yang bermacam-macam? Agama yang satu. Dan agama para rasul bahkan agama yang satu dari sisi ketauhidan, dari sisi kalimat la ilaha illallah. Ini semuanya para rasul sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Untuk mengajak manusia agar beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Itu agama seluruh para rasul gitu. Jadi kalau ada orang mengaku mengikuti agama Rasul tapi tidak mentauhidkan Allah, malah menyekutukan Allah, berarti tidak mengikuti agama Rasul. Mengikuti agama siapa itu? Itu namanya berpecah belah. Berpecah belah dalam beragama, tidak mengikuti agama yang dibawa oleh Rasul. Dan itulah sifatnya orang Yahudi, itulah sifatnya orang Nasara, itulah sifatnya ahlul kitab. Dan itu juga sifatnya orang musyrikin. Orang musyrikin itu sesembahannya banyak sekali, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sesembahannya itu bermacam-macam. Dan mereka meyakini bahwa sesembahan itu tidak bisa memberikan apa-apa. Mereka meyakini itu, tapi mereka mengibadahinya. Kenapa? Masih ingat apa tidak? Kenapa orang musyrikin beribadah kepada sesembahan yang banyak, padahal sesembahan itu mereka yakini tidak bisa memberikan apa-apa? Kenapa diibadahi? Mereka anggap akan mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menganggap dengan beribadah kepada selain Allah itu akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Makanya mereka itu dalam talbiyah. Ini sekarang hari haji, kaum muslimin sedang bertalbiyah. Talbiyahnya orang jahiliyah dahulu, orang musyrikin di zaman jahiliyah itu dikatakan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ini di sini masih benar. Labbaik la syarika labbaik. Ini benar. Tapi berikutnya illa syarikan huwa lak wa ma malak. Ini bedanya. Mereka mengatakan, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Panggilanmu ya Allah, engkau sesembahan yang tidak ada sekutu, kecuali sekutu yang engkau tetapkan untukmu yang tidak memiliki apa-apa. Ini talbiyahnya mereka. Jadi mereka meyakini adanya sesembahan selain Allah yang tidak memiliki apa-apa, tapi Allah tetapkan sebagai sesembahan menurut anggapan mereka. Maka mereka juga berpecah belah dalam agama. Orang musyrikin berpecah belah, orang-orang ahlul kitab berpecah belah. Maka hendaknya kita tidak mengikuti
perbuatan mereka, watak mereka, perilaku mereka yang berpecah belah dalam beragama. Ya. Terus bagaimana kalau begitu? Ya kita mengikuti agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah disampaikan kepada para sahabat, yang telah disampaikan kepada para tabi'in, yang telah disampaikan kepada para atba'ut tabi'in, dan terus demi generasi terus dibawa agama ini. Agama ini masih ada apa tidak kira-kira? Agama Islam itu masih ada nggak yang dibawa Nabi Muhammad SAW? Masih. Allah telah menyatakan, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Kama qala sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW menyatakan akan terus ada pada umat ini orang-orang yang terus membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bermadarat kepada mereka orang-orang yang tidak mau mengikuti mereka. Artinya kalau ada orang tidak mengikuti agama Islam, tidak mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, agama ini akan terus ada. Yang rugi orang itu sendiri. Kenapa tidak mengikuti agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Padahal dia sudah tahu itu agamanya Nabi Muhammad SAW. Tapi dia mengikuti agama yang lainnya, keyakinan yang lainnya yang tidak dibangun di atas wahyu sama sekali. Yang dibangun di atas wahyu tentunya adalah tauhid, dan kesyirikan tidak dibangun di atas wahyu. Yang dibangun di atas wahyu adalah mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kemuliaan. Mengikuti sebaik-baik para nabi. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Mengikuti sebaik-baik para nabi. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Telah kami jadikan kalian sebagai ummatan wasata. Di antara maknanya adalah ummatan khiyara. Umat yang paling baik. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling terdepan. Nanti seluruh para Nabi di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya seluruh manusia. Ya, jadi kita harus meyakini Nabi Muhammad adalah sayyiduna, bahkan sayyidul anbiya wal mursalin, sebaik-baik para nabi. Dan umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling banyak akan masuk ke dalam surga dari umat-umat Nabi yang lainnya. Paling banyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Asalkan mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan mengikuti yang ahlul jahiliyah tadi, yang tidak mengikuti agamanya Nabi Isa, yang tidak mengikuti agamanya Nabi Musa alaihissalam. Sudah merubah kitab, akhirnya mengajak kepada meyakini apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan apa lagi? Yang itu tidak ada dalam agamanya Nabi Isa alaihissalam. Allah nanti akan berkata kepada Nabi Isa pada hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah, wa idh qala Allahu ya Isa. Ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, a anta qulta linnas, apakah kamu telah mengatakan kepada manusia waktu kamu diutus kepada mereka? Apakah engkau telah mengatakan kepada manusia, atattakhiduni wa ummiya ilahaini min duni? Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahain min duni. Ya Isa, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia ketika kau diutus, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sesembahan? Apakah engkau mengatakan itu? Apa jawabannya Nabi Isa alaihissalam nanti pada hari kiamat? Diceritakan dalam surat Al-Maidah, Nabi Isa mengatakan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak mungkin ya Allah aku mengatakan yang tidak boleh aku katakan. Aku diutus untuk mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Tidak mungkin aku akan mengajak mereka untuk beribadah kepada aku dan kepada ibuku. In qultuhu
wa in qultuhu faqad alimta, in qultuhu faqad alimta, jika aku memang mengatakannya tentu engkau sudah tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Maka berpecah belah ini agamanya ahlul jahiliyah. Bahkan dikatakan di sini kullu hisbin bima ladaihim farihun, bahkan mereka bangga dengan agama yang itu bukan agamanya Allah. Ini sifat jahiliyah, bangga dengan agama yang itu bukan agamanya Allah, membanggakan ajaran yang itu bukan ajarannya Nabi yang diutus kepada mereka. Ini kan berarti sudah membanggakan kebatilan atau kebaikan. Ini kan namanya sudah keterlaluan. Ya. Bagaimana malah membanggakan yang bukan kebenaran. Ini namanya hukuman dari Allah. Orang kalau sudah ditunjukkan ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar, ini Al-Quran mengatakan demikian, ini hadis Nabi SAW mengatakan demikian, tapi dia memilih mengikuti hawa nafsu, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka meninggalkan kebenaran maka Allah biarkan. Sampai akhirnya malah bangga dengan apa? Bangga dengan kebatilan. Masing-masing bangga dengan agamanya masing-masing yang itu bukan agama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada yang mengikuti seperti mereka apa tidak? Ya. Iya, sudah menjadi ketetapan Allah bahwa umat Nabi Muhammad SAW akan ada yang mengikuti umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu sudah menjadi kepastian. Makanya disebutkan dalam kitab ini agar kita jangan termasuk dari mereka, karena sudah menjadi kepastian. Sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah. Umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam ini maksudnya, itu akan berpecah belah sebagaimana umat yang terdahulu, dan umat ini akan mengikuti umat yang terdahulu dan akan bangga dengan ajaran yang mengikuti umat yang terdahulu tadi. Kulluhum finnar, semuanya terancam dengan neraka, illa wahidah, kecuali satu. Kemudian ketika para sahabat bertanya, siapa yang satu ini? Man kana mithlu ma ana alaihil yaum wa ashabi. Yang selamat adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Gitu. Ini yang selamat. Yang lainnya bagaimana? Tidak selamat. Masuk neraka atau masuk surga? Itu di bawah kehendak Allah. Nanti di bawah kehendak Allah. Karena mereka masih muslim, selama tidak melakukan apa? Kesyirikan, selama tidak melakukan pembatal keislaman. Mereka masih muslim. Dan orang muslim ketika berbuat dosa besar nanti di sisi Allah itu di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendakinya untuk mengampuninya, maka akan diampuni. Jika Allah tidak menghendaki, maka akan disiksa. Tapi karena dia masih muslim, maka dia nanti juga akan masuk surga. Tapi ini berita bahwa akan terpecah belah. Tapi ujungnya mereka yang berpecah belah ini kalau memang masih di atas Islam ya akan masuk surga. Tapi ya janganlah nanti kan ujungnya masuk surga juga. Jangan. Kenapa? Karena orang yang berpecah belah ini sangat dekat dengan kekufuran. Sangat dekat dengan kufuran. Sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi SAW tentang orang Khawarij. Orang Khawarij ini orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa kalian akan apa? Akan merasa kalah ibadah kalian dengan ibadah mereka. Akan merasa kalah sholat kalian dengan sholat mereka. Akan merasa kalah puasa kalian dengan puasa mereka. Namun mereka yamruquna minad din, mereka bisa keluar dari agama. Bisa keluar dari agama, terancam untuk keluar dari Islam dengan cepat. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah, sebagaimana cepatnya melesatnya busur panah yang mengenai buruannya. Saking kencangnya itu tembus, enggak berhenti. Kena binatang dari sisi yang satu keluar dari sisi yang satunya tidak berhenti. Saking cepatnya. Maka jangan menganggap remeh berpecah belah karena terancam bisa keluar dari agama.
Nas'alullaha salamah. Wa kadzalika fid dunyahum, bukan hanya mereka berpecah belah dalam keyakinan, tetapi juga dalam kehidupan dunia mereka, sebagaimana Aus dan Khazraj. Mereka berpecah belah, saling membunuh, saling membunuh di antara mereka, sampai kemudian datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada agama yang satu, mengajak kepada agama tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah mempersatukan mereka, satu agamanya, dan kemudian mereka pun bersatu di dunia dan tidak lagi berpecah belah, tidak lagi saling berbunuh-bunuhan, ya, tidak saling membunuh di antara mereka setelah mereka bersatu di atas agama yang satu, ya. Dan kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah bersatu dengan agama yang satu ini, ya. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang kuatlah kalian semuanya dengan tali agama Allah, jangan berpecah belah, jangan membuat yang baru dalam agama ini. Ikutilah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Agama itu tauqifiyah, ibadah itu tauqifiyah. Artinya apa? Mencukupkan dengan wahyu. Mencukupkan dengan wahyu, apalagi dalam akidah, apalagi dalam masalah prinsip-prinsip, itu harus mengikuti wahyu. Jangan sampai ada keyakinan kita yang bertentangan dengan wahyu. Keyakinan apapun yang bertentangan dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah itu Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, maka keyakinan itu pasti keyakinan yang salah kalau bertentangan, gitu. Dan kita dilarang untuk seperti itu. Wa yarawna anna dzalika huwas shawab, dan mereka menganggap bahwa itu adalah kebenaran. Mereka menganggap agama-agama yang mereka yakini padahal pakai hawa nafsu, padahal tidak pakai wahyu, keyakinannya tidak dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Ada kelompok, ya, dalam umat ini misalnya ada kelompok musyabbihah, ada kelompok Jahmiyah yang menyelisihi Islam dalam hal asma dan sifat Allah. Ada kelompok Qadariyah dan kelompok Jabriyah yang menyelisih Islam dalam masalah prinsip, yaitu dalam masalah kehendak Allah, berkaitan dengan kehendak Allah, ya. Ada dalam kaitannya dengan takdir, ya. Ada kelompok Qadariyah, Jabriyah. Ada kelompok apa lagi? Ada kelompok Khawarij dan juga ada kelompok Murji'ah dalam kaitannya dengan masalah iman, ya, yang menganggap berbuat dosa besar itu keluar dari Islam. Ini Khawarij yang menganggap bahwa orang yang berbuat dosa besar imannya sempurna. Ini Murji'ah. Ahlus Sunnah yang bagaimana? Ahlus Sunnah meyakini bahwa pelaku dosa besar itu menjadi orang fasik tapi tidak keluar dari Islam, dan di hadapan Allah nanti di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendakinya maka akan diampuni, jika tidak maka dia akan disiksa, tapi tidak kekal di neraka. Berbeda dengan kelompok Khawarij yang mengatakan mereka kafir di dunia. Dan yang lain-lainnya. Dari masalah sahabat muncul kelompok Syiah yang mengkafir-kafirkan para sahabat, ya. Dan kelompok yang berseberangan dengan kelompok Syiah yang justru mencela sahabat Ali ibn Abi Thalib, yang disebut dengan kelompok Nawasib, kelompok yang mencela Ali dan Ahlul Bait. Sementara kelompok Khawarij mengagung-agungkan Ali tapi mengkafirkan sahabat yang lain. Ini kedua-duanya bukan Islam. Yang Islam yang bagaimana? Yang Islam mencintai Ahlul Bait tapi tidak berlebihan sebagaimana Syiah.
Yang Islam itu yang mencintai seluruh para sahabat dan tidak mengkafirkan satupun di antara mereka. Sebagaimana Syiah tidak mencela Ahlul Bait, tidak mencela sahabat Ali sebagaimana orang-orang Nawasib dan seterusnya. Jadi ma'asyiral muslimin, ya, rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya sekali lagi keyakinan kita dalam hal keyakinan, dalam hal prinsip agama itu harus betul-betul dibangun di atas wahyu. Betul-betul di atas agama Allah. Jadi betul-betul dibangun di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'ata bil ijma' fid din, dan kemudian datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk memerintahkan agar bersatu di atas agama. Biqaulihi ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Dalam surat Asy-Syura ayat 13 Allah menyatakan telah disyariatkan, telah diwajibkan kepada kalian ya, agama ini juga telah diwajibkan kepada Nabi Nuh dan telah diwajibkan kepada engkau dan kewajiban kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa. Ini syara'a lakum minad din. Allah telah mewajibkan kepada kalian agama yang telah diwasiatkan agama ini kepada Nuh. Allah telah mensyariatkan kepada kalian agama atau ajaran yang telah diwasiatkan ini kepada Nabi Nuh. Ya. Dan juga diwasiatkan kepada engkau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim, telah diwasiatkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Apa itu agama yang diwasiatkan? An aqimuddin, agar menegakkan agama, wala tatafarraqu fihi, dan jangan berpecah belah di dalamnya. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh para nabi. Wa qala ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Dalam surat Al-An'am ayat 159. Sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, engkau wahai Nabi Muhammad SAW tidak termasuk dari mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari kelompok-kelompok itu, bukan ya, meskipun menamakan dirinya sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, mengaku sebagai Islam yang benar, tapi kalau mereka itu tidak mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad tidak bersama mereka. Ya cuma ngaku-ngaku. Siapa yang tidak bisa ngaku-ngaku? Tapi apakah memang Nabi Muhammad SAW bersama mereka? Apakah apa yang mereka lakukan itu agama Nabi Muhammad SAW? Ya, maka ini harus dibuktikan. Kalau iya, maka itu agama yang benar. Tapi jika menyelisihi agama Nabi Muhammad SAW, ya, terutama dalam masalah prinsip, ya, karena nanti ada memang masalah-masalah yang terjadi perselisihan di antara para ulama, dan ini bukan masalah prinsip tapi masalah fikih. Yang ini tidak mengeluarkan dari agama Islam, bahkan tidak mengeluarkan dari ahlus sunnah. Maka ada Al-Imam Asy-Syafi'i, ada imam sebelumnya gurunya Imam Malik, kemudian ada Imam Abu Hanifah, kemudian ada muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang mereka punya pendapat yang berbeda-beda, tapi dalam masalah apa? Dalam masalah fikih. Terus bagaimana kewajiban kita? Berbeda itu dosa apa tidak? Dalam masalah fikih, ya, namanya manusia, sifat manusia itu punya sifat berbeda-beda. Itu manusia. Tetapi kewajiban kita berbeda-beda itu sudah tabiat. Kalau berkaitan dengan masalah fikih, dalam masalah yang berkaitan dengan ijtihad, karena tidak ada apa? Tidak ada nas. Di situ tidak ada nas. Maksudnya tidak ada lafadz dari Quran yang mengatakan ini haram misalnya, ini wajib. Enggak ada kalimat itu. Karena di zaman Nabi SAW mungkin tidak
Tidak ada, dan ada muncul sekarang, muncul di masa Imam Ahmad, muncul di masa Imam Syafi'i. Yang tidak ada di masa Nabi SAW hal-hal tersebut. Ya. Maka di situ apa? Berbeda-beda dalam masalah yang sifatnya ijtihad. Ini tidak masuk dalam berpecah belah. Ya. Kecuali kalau apa? Kalau kemudian dia benar-benar mengikuti hawa nafsu setelah tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena perbedaan tadi, ijtihad tadi, ada ijtihad yang perbedaannya lemah sekali. Satunya pakai dalil, satunya tidak misalnya. Kenapa kok satunya tidak? Karena belum sampai kepada ulama tadi dalil, belum sampai kepadanya hujjah. Ya. Sehingga ada seorang ulama yang mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu mengada-ada. Karena belum sampai kepadanya hadis yang menyebutkan disunahkannya puasa 6 hari di bulan Syawal, sampai dia mengatakan ini mengada-ada. Tapi ada ulama yang mengatakan ini sunnah. Satunya ada dalilnya karena karena telah sampai kepadanya dalil. Satunya tidak ada dalilnya karena memang belum sampai kepadanya apa? Kepadanya dalil. Lalu bagaimana kalau seperti ini? Ya khilaf yang seperti ini, khilaf yang tidak kuat itu harus kita ikuti dalil. Harus kita ikuti dalil. Jangan kemudian ikuti pendapat, tidak. Karena ulama tadi pun tidak senang kalau pendapatnya diikuti ketika menyelisihi dalil. Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan apa? Seandainya pendapatku berbeda dengan Al-Quran, maka tinggalkanlah pendapatku, buanglah perkataanku. Ya. Jika berbeda dengan sabda Nabi SAW. Ini perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu qawli." Nah, irdal haid. Atau kama qala rahimahullah. Seandainya ada ucapanku kok bertentangan dengan sabda Nabi SAW, maka buanglah, lemparkan ucapanku ke tembok. Jangan dianggap, jangan diikuti, kata beliau. Sampai beliau mengatakan, laqad ajma'an nas, telah sepakat para ulama, ala anna man tabayyanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya barang siapa yang telah tahu jalannya Rasulullah dengan jelas, la yajuzu lahu an yada'aha, tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan jalan tersebut liqauli ahadin, dengan sebab ucapan siapapun. Ini yang diinginkan oleh para ulama ketika mereka berbeda pendapat, bukan untuk diikuti semuanya, tapi untuk dilihat mana yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, mana yang tidak. Maka kewajiban kita kaum muslimin ketika terjadi perbedaan dalam masalah fikih adalah fa in tanaza'tum fi syai'in, mengikuti ayat tadi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih dalam satu pendapat, maka apa? Kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ketika masih hidup, ya tentunya kembalikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mendatangi beliau dan minta dihukumi mana yang benar, mana yang salah. Tapi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka tentu tidak bisa mendatangi beliau, tapi kita mendatangi peninggalan beliau, yaitu sabdanya, hadis-hadis Nabi SAW sebagai hakim mana yang benar, mana yang salah. Karena perbedaan itu terkadang sangat lemah. Satunya ada dalil, satu tidak. Atau satunya hadisnya sahih, satunya hadisnya lemah misalnya. Ya. Maka di sini kita tentunya mengikuti hadis yang sahih. Tapi kalau sama-sama sahih, sama-sama kuat, tapi beda memahaminya. Satunya mengatakan la salata ba'da ghurubis syams, tidak ada salat ya qabla ghurubis syams, sebelum la salata ba'da al-'asr hatta taghrubas syams, tidak ada salat setelah asar sampai tenggelam matahari, tidak ada salat.
Sehingga kemudian dia apa? Masuk masjid karena waktunya menjelang maghrib langsung duduk. Kenapa? Karena mengikuti sabda Nabi, tidak ada sholat setelah asar sampai tenggelam matahari. Datang lagi satu orang mengikuti hadis yang lainnya, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika salah satu di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Akhirnya dia sholat dulu 2 rakaat. Nah, beda apa tidak? Beda, tapi kedua-duanya mengikuti Rasulullah SAW. Yang seperti ini gimana? Yang seperti ini nggak usah saling mengingkari. Yang seperti ini tidak perlu saling mengingkari. Karena sama-sama mengikuti Nabi SAW, sama-sama ada dalilnya, sama-sama kuat, sama-sama sahih, cuma beda memahami. Ya, maka yang seperti ini tidak perlu diingkari. Tapi kalau satunya ada dalilnya, satunya tidak, ya mengikuti yang ada dalilnya. Mungkin kita waktu itu belum tahu dalilnya, ya kita tidak apa-apa. Ya. Tapi kemudian apa? Setelah kita tahu dalilnya, ya kita harus segera mengikuti dalil. Artinya dalam rangka mengikuti Nabi SAW, karena kullu qaulin yu'khadu wa yurad. Kata Imam Malik, setiap ucapan bisa diterima dan bisa ditolak. Illa qaulu sahibi hadzal qabr, kecuali ucapannya orang yang dimakamkan di makam ini. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, karena Imam Malik itu imam Darul Hijrah, imam yang dulu mengajar di Masjid Nabawi gitu ya. Yang seperti ini bukan yang kita maksud dalam berpecah belah, bukan. Ada madhab Syafi'i, ada madhab Maliki, madhab Hambali, itu bukan berpecah belah. Itu semuanya adalah Islam, dan mereka semuanya mengikuti Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Cuma berbeda dalam istihad. Bagaimana kita mempelajari madhab-madhab mereka? Boleh apa tidak? Ya sangat perlu. Karena mereka para ulama. Iya, yang harus kita mengambil ilmu dari para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, jangan kemudian enggak, yang penting Quran hadis tapi enggak ngikuti ulama. Quran hadis tidak pakai ulama. Gimana ini seperti ini? Bisa nggak Quran hadis nggak ngikuti ulama? Yang membawa agama ini para ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Maka kita ambil faedah dari para ulama, kita baca kitab-kitab para ulama, kita duduk di hadapan para ulama, tapi jangan dijadikan ulama itu seperti Rasul, yang semua ucapannya harus dibenarkan. Tidak. Para ulama orang yang mulia, dan mereka kalau salah dapat pahala dengan istihad mereka. Ya, kita muliakan mereka, tapi jangan kita jadikan seperti Rasul yang setiap ucapannya harus dibenarkan. Ya. Kalau salah ya kita tidak ikuti, tetapi tidak kita rendahkan karena kita mencintai ulama tanpa ada benci sedikit pun di dalam hati kita. Ya. Mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama. Maka harus kita muliakan, ya. Dan kita mengambil faedah dari mereka, karena merekalah yang membawa agama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya diutus kepada mereka nabi. Ya. Bedanya apa? Rasul membawa agama yang dengan ajaran yang berbeda dengan rasul yang sebelumnya, meskipun akidahnya sama, tapi tata cara ibadahnya berbeda. Tapi para nabi datang setelah para rasul membawa agama rasul sebelumnya, mengingatkan agama rasul sebelumnya yang telah ditinggalkan oleh manusia, diutusnya para nabi setelah para rasul. Tapi setelah Nabi kita Muhammad SAW tidak ada lagi nabi. Terus dari mana kita akan mengetahui agama Nabi Muhammad SAW? Dari para ulama, Maka ya kita harus mempelajari kitab-kitab para ulama. Ya. Apakah itu madhab Syafi'i, madhab Hambali, tidak mengapa. Tetapi tadi fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau berselisih farudduhu
ilallah war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kemudian merasa bangga dengan dengan apa yang telah ada pada dirinya yang kemudian ternyata menyelisih apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berpecah belah. Kemudian disebutkan waqala ta'ala innal ladzina farraqu, sudah tadi, wa nahana an musyabahatihim, dan Allah melarang kita untuk menyerupai mereka, menyerupai ahlul jahiliyah yang memiliki watak perilaku apa? Berpecah belah dalam beragama. Biqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, janganlah kalian menjadi orang-orang seperti mereka yang berpecah belah. Siapa maksudnya? Ahlul jahiliyah. Jangan kalian seperti mereka yang berpecah belah dalam agama mereka, wakhtalafu, dan berselisih di antara mereka, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, padahal sudah datang kepada mereka penjelasan. Sudah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka sudah menunggu-nunggu datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mereka tidak mau mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka tidak mau mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Padahal jika Rasulnya masih hidup, jika Nabi Musa alaihissalam masih hidup, pasti akan mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman akan diturunkan, ya, untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa akan mengikuti agama siapa? Agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Lah bagaimana kemudian yang mengaku pengikut Nabi Isa tidak mau mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka jangan seperti mereka. Dikatakan dalam surat Ali Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kalian seperti mereka yang telah berpecah belah dalam beragama, wakhtalafu, dan berselisih padahal telah datang kepada mereka penjelasan. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, telah datang kepada mereka penjelasan. Mereka sudah ngerti dengan sejelas-jelasnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahlul kitab itu mengerti Nabi Muhammad SAW, mengetahui Nabi Muhammad SAW, mengenal Nabi Muhammad SAW seperti anak mereka sendiri. Orang kalau sudah mengerti anaknya kayak apa kira-kira? Tapi tidak mau mengikuti. Ya. Maka tidak mengherankan ketika Nabi SAW kemudian mengatakan, ya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun summa la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ahlin nar. Tidaklah siapapun yang telah mendengar diutusnya aku, kata Nabi Muhammad SAW, apakah dia itu Yahudi ataupun dia Nasrani, kemudian tidak mau mengikuti apa yang aku bawa, tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia penghuni neraka. Nah, jadi demikianlah ahlul jahiliyah. Wa nahana 'anit tafarruq fid dunya, dan kita pun dilarang untuk berpecah belah dalam dunia, tidak kemudian saling menyakiti, saling membunuh, dilarang. Ya. Dalilnya apa? Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah semuanya, seluruhnya, tanpa terkecuali. Ikutilah agama Allah, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah menyelisihi agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlul jahiliyah memiliki sifat berpecah belah, bahkan mereka bangga dengan agama yang mereka ikuti, yang mereka anggap, yang mereka bikin sendiri gitu, yang mereka menyelisih agama Allah, mereka bangga. Dan mereka di dunia pun berpecah belah, saling apa? Mengkafirkan. Jangan dianggap ahlul kitab tidak mengkafirkan ahlul kitab yang lain. Jangan dianggap Yahudi tidak mengkafirkan Yahudi
yang lain. Jangan dianggap orang musyrikin tidak mengkafirkan orang musyrikin yang lain, saling mengkafir-kafirkan. Kalau ahlu sunnah saling mengkafirkan tidak? Tidak, ahlu sunnah tidak mengkafirkan kecuali yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka kan mengkafirkan pakai diri mereka sendiri, karena apa? Karena tidak mengikuti saya, karena tidak mengikuti keyakinan saya, kamu kafir. Ahlu sunnah begitu? Tidak. Ahlu sunnah paling hati-hati dalam mengkafirkan. Meskipun sudah jelas menyelisihi agama Allah, masih perlu apa? Penjelasan. Bukan sifat ahlu sunnah mengkafir-kafirkan, ya. Menyesat-nyesatkan. Yang sesat itu ketika disesatkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kafir ketika dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ahlu sunnah hanya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang yang dilakukan. Itulah Islam. Itulah agama rahmah, agama yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang berpegang dengan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai ajal mendatangi kita. Telah masuk waktu Isya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan dari pembahasan kitab Masail Jahiliyah, dari perilaku jahiliyah yang kedua. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.